Bapa-Ku sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa, berkenan di hadapan Bapa, berkenan, katakan, di hadapan Bapa. Buka hatimu lebar-lebar bagi siang hari ini. Firman Tuhan mengatakan di kitab Amsal, manusia itu jalannya bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Siapa kita? Itu cuma Tuhan yang tahu. Jangan sampai kita bisa memukau manusia, tetapi kita ditolak sama Tuhan. Jangan sampai kita mengerjakan ambisi dunia yang begitu hebat, tapi ternyata kita kehilangan rencana Tuhan. Buat apa orang bisa memperoleh seluruh isi dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Pakai kesempatan hari ini, saya cuma percaya satu hal. Kalau Tuhan masih kasih kita nafas, masih ada rencana Tuhan yang harus digenapi melalui hidup kita. Pakai saat ini. Buka hati lebar-lebar. Tuhan, aku mau mendengar apa yang Kau mau. Tuhan, aku mau mendengar apa yang Kau mau. Nyatakanlah, here I am, send me. Inilah aku, pakai aku Tuhan. Segala cita-citaku, masa depanku, potensiku, koneksiku, aku mau pakai semuanya supaya rancangan Tuhan tergenapi dalam hidupku. Bersamamu Tuhan, aku bisa lakukan hal yang besar, bahkan lebih dari apapun yang dunia bisa tawarkan. Karena aku punya upah yang kekal. Kami percaya hari ini Tuhan, Kau menjamah begitu banyak hati di tempat ini. Here I am, send me Lord. Inilah aku Tuhan, di hadapan-Mu selidiki dan berbicaralah. Sembuhkan hatiku, sembuhkanlah hatiku Tuhan. Ubahlah cara pandangku seperti cara pandang-Mu. Tangkap hati Tuhan saat ini. Nyatakan Tuhan yang Kau mau dalam hidupku. Nyatakan yang Kau rindukan dalam hidupku Tuhan. Bagi hidupku, bagi keluargaku, bagi pekerjaanku, bagi pelayananku. Nyatakan isi hati-Mu Tuhan. Sesuatu yang baru bagi setiap kami Tuhan. Nyatakanlah, nyatakanlah pribadi-Mu lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi Tuhan. Kami haus akan Engkau Tuhan. Satu kerinduanku, sempurna seperti Bapa-Ku, sesuai, katakan, rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku
berkenan di hadapan Bapa, berkenan di hadapan Bapa, dan berkenan di hadapan Bapa. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya. Kan aku nyatakan kemenangan darimu, kekuatanku. Katakan harapanmu. Cemat aja teman sih. Dalam Kristus. Katakan. Yes. Kan aku nyatakan kemenangan dari kekuatanku. Sekali lagi. Jemaat, angkat penyembahanmu bersama-sama. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salibmu. Oh, kan aku nyatakan, amin. Katakan kekuatanku, harapanku. Dalam Kristus, lebih tinggi lagi ya. Angkat suaramu siang hari ini, come on. Dalam Kristus
Shalom saudaraku, kembali lagi berjumpa di We Talk No I But We Let's Talk Together dengan saya Pastor Wigan Sugandi dan Pastor Ruli Simorangkir. Halo. Yes, Bang. Kali ini kita mau bahas satu tema yang sangat menarik tentang paradigma mujizat. Wah, ini tema yang pasti seru banget. Dan kita nggak cuman berdua omongin ini, kita ditemenin oleh seorang sahabat, seorang hamba Tuhan yang seringkali sharing sama kita juga, Pastor Elia Makaraung. KL, thank you so much udah datang. Shalom semua, shalom. Thank you sudah menyempatkan hadir. Sama-sama, thank you juga buat jadi, kehormatan. Yes, jadi sebelum kita memulai diskusi ini, saya mau menyapa Bapak Ibu Saudara dulu ya, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, yang di Indonesia maupun yang di luar Indonesia, Jakarta maupun di luar Jakarta, yang menyaksikan langsung lewat YouTube channel Lifehouse Community ataupun siaran tunda di MNC Live Channel. Saya ucapkan selamat bergabung, selamat belajar bersama. Saya percaya kita pasti diberkati karena saya pun selalu diberkati lewat perbincangan dan apa yang dibagikan oleh narasumber kita. Oke Bang, langsung aja nih Bang. Aku mau buka dulu nih Bang ya, tentang paradigma mujizat ya, bahwa saudara, kita tidak bisa pungkiri bahwa ada dua kutub ekstrim nih kalau mau bicara tentang mujizat ya. Kutub ekstrim yang pertama berkata bahwa mujizat tidak ada lagi ya. Mujizat tidak ada lagi. Nah, kutub yang ini menolak mujizat, anti mujizat, bahkan atau kutub yang ekstrem pertama ini tidak menolak mujizat secara terang-terangan, tidak. Tetapi kalau melihat orang percaya, saudara seiman berdoa minta mujizat, bawaannya ngenyek langsung. Bawaannya langsung disalah-salahin. Bawaannya langsung, Kristen anak-anak, nggak beriman, banyak deh. Intinya sebenarnya menentang mujizat ya. Tetapi ada satu kutub ekstrim lagi, isi doanya mujizat semua. Pokoknya hidupnya minta Tuhan bikin mujizat. That's it. Permintaannya semua is all about the miracle. Permintaannya semua tentang mujizat. Nah, lewat perbincangan pada kesempatan ini, saudara ya, kita mau meletakkan mujizat di tempat yang proporsional. Selalu saya katakan, apapun yang berlebihan ya, kalau kita jatuh pada satu ekstrim, kita sangat berbahaya sekali, sangat rawan sekali untuk kita menjadi tersesat. Itu sebabnya kekristenan itu harus punya paradigma yang lengkap. Pandangan itu harus balance. Ibarat mobil itu enak kalau bannya bulat, saudara ya. Kalau ditekan di satu sisi bannya benjol, mau mobilnya semahal apapun bannya benjol, itu pasti nggak enak, saudara. Pasti nggak enak. Dan Alkitab juga berkata bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus. Tidak bisa hanya satu hal. Apapun yang tidak seimbang itu pasti tidak enak. Apapun yang tidak diletakkan pada proporsi yang semestinya itu pasti jadi nggak asik, saudara ya. Pasti jadi nggak enak. Nah, makanya kita mau belajar pada kesempatan ini supaya kita bisa meletakkan mujizat di tempat semestinya. Bagaimana orang percaya seharusnya memandang mujizat itu. Jadi kita nggak dengar kata mujizat langsung bersin-bersin, jadi alergi ya, jadi anti ya, langsung haji kalau dengar mujizat. Atau juga nggak jadi orang Kristen yang isi kepalanya mujizat doang, nggak ada hal yang lain, pokoknya mujizat doang isi kepalanya ya. Nah, itu yang akan kita perbincangkan pada malam hari ini. Dan tentunya dalam obrolan ini saudara juga pasti nanti akan ada banyak pertanyaan dalam hati. Jadi aku boleh gak sih kalau doa minta mujizat? Nah, kan ada hal-hal yang seperti itu ya. Nah, nanti kita akan obrolin lebih jelas. Tapi sebelum saya ke narasumber, Bang Ruli mungkin mau ngomong apa nih tentang mujizat dulu nih? Wah, kayaknya kita langsung nanya aja. Oke. Gue udah penasaran nih. Iya. KL, fenomena apa sih yang KL lihat nih sampai kita mau omongin nih tentang paradigma mujizat nih? Ada fenomena apa ini? Iya, saya ingin mengawali mungkin dengan ini ya. Tadi kan Brother Wigan saya pikir udah bagus ya mendahulunya bahwa itulah sebenarnya yang hari-hari ini sedang terjadi dalam gereja dan kekristenan masa kini ya kan. Jadi ada dua kutub ekstrim yang kita temukan ya di dalam kekristenan hari ini ya. Yang tadi sudah dikatakan satu kutub ekstrim lebih kepada sebenarnya
bukan menolak mujizat, tapi ya nggak percaya mujizat lah, menentang mujizat, walaupun mungkin dengan bahasa-bahasa yang halus. Jadi kalau orang ngomong mujizat selalu diserang atau mungkin ya dianggap sebagai kekristenan yang terlalu cetek dan direndahkan lah pokoknya lah ya. Nah, sementara kutub yang sebelah mujizat terus kan, jadi kayak kebaktian itu orang akhirnya ibadah, doa, semua tentang mujizat. Sampai lagunya maunya juga yang mujizat. Sekarang kan lagi banyak nih lagu mujizat ya kan. Nah, mujizat itu akhirnya jadi ukuran-ukuran kerohanian, jadi pengejaran dalam kesan kita. Nah, saya mungkin ingin mengawalnya dengan gini, brother. Ketidakseimbangan adalah awal daripada ketersesatan. Itu statement penting itu kayaknya. Jadi saya ulang sekali lagi, ketidakseimbangan adalah awal daripada ketersesatan. Jadi kita tuh bisa terjebak pada ketersesatan ketika kita menjalani sebuah kekristenan yang tidak seimbang. Tidak seimbang tuh maksudnya gini, kita jatuh pada salah satu ekstrim. Jadi ketika kekristenan kita terjebak pada salah satu ekstrim, berarti kita tidak seimbang. Nah, ketidakseimbangan ini adalah awal daripada ketersesatan. Dan di akhir zaman ini saya percaya bahwa bukan hanya ada penuaian besar, bukan hanya ada saya percaya bahwa ada penuaian besar, orang-orang akan bertobat, percaya Yesus, dan yang tidak percaya Yesus kepada percaya Yesus. Tapi juga saya percaya seperti nubuatan Alkitab bahwa di akhir zaman ini akan ada ketersesatan yang besar. Jadi penyesatan akan terjadi begitu masif, sistematis dan terstruktur ya, dan banyak orang bisa tersesat. Dan untuk tersesat sekarang ini kan saya percaya iblis tidak menggunakan cara-cara yang jadul lagi ya, yang kuno ya. Dia pasti iblis untuk menyesatkan khususnya orang percaya ya, orang-orang yang sudah ada gereja ya, tentu dengan semua yang berbau gereja, berbau kesan, dan salah satunya adalah masalah di pengajaran ini. Nah, makanya pengajaran ini menjadi sebuah sesuatu yang penting. Nah, khusus hari ini kan kita membahas konteks tentang mujizat. Nah, maka kita perlu punya pemahaman yang benar nih tentang apa sih itu mujizat. Nah, saya mau dalemin ya dari apa yang barusan disampaikan ya. Ini ada sesuatu yang rada-rada kayaknya nyeleneh sih kalimatnya. Yaitu bahwa jangan-jangan kita bisa tersesat berarti kan kalau ketidakseimbangan tuh awal dari penyesatan. Ya. Nah, apakah orang Kristen yang di gereja itu bisa disesatkan? Oh, bisa. Menurut saya bisa ya. Jadi saya mungkin kasih gambaran seperti pesawat ya. Pesawat terbang itu kan jalan jalur lalu lintas di atas itu kan tidak sama dengan di darat. Itu kan butuh ketepatan berapa derajat dan lain sebagainya kan, dari titik satu ke titik yang lainnya. Nah, kalau misalnya pesawat itu menyimpang aja, nggak usah banyak-banyak, 1 derajat aja. Mungkin dari titik awal sampai berapa radius kilometer mungkin belum terlalu. Kalau cuma jarak Jakarta Bandung sih mending ya. Bandung masih mending ya, paling nyampenya kalau Jakarta LA itu itu lama-lama bukan ke LA itu nyampenya tuh kan. Waktu itu aja di Indonesia kan pernah tuh ada penerbangan yang nyasar gara-gara 1 derajat beda. Perlu disebut nggak maskapainya? udah tutup juga ya. Iya, itu saya ingat dari Surabaya dia mau terbang ke ujung Pandang ya, ke Makassar ya. Nyampenya ke NTB ya. Iya. Gara-gara meleset beberapa derajat kan, karena sistem navigasi, peralatan navigasinya kan nggak terlalu bagus. Nah, sekarang dikembaliin kepada masalah mujizat ya. Ketika kemelesetan terjadi kemelesetan dalam pemahaman, maka itu udah cukup untuk membawa orang kepada kesesatan. Iya, ketersesatan. Pasti. Jadi kemelesetan pengertian tentang mujizat kan itu ya. Ada yang anti sama sekali, itu bisa jadi meleset. Ada yang ngotot banget tentang mujizat, itu pun meleset. Nah, bagaimana caranya yang orang-orang yang total menolak mujizat terus bisa tersesat? Kenapa mereka tersesat? Ya, kembali kepada pemahaman mereka kan. Mereka kadang-kadang mengajarkan bahwa mujizat itu zaman dulu, zaman rasul-rasul itu terakhir abad pertama lah ya kan, itu zaman Kisah Rasul. Karena zaman itu, dalam konteks zaman itu masih memerlukan mujizat untuk membuat orang bisa percaya Tuhan dan lain sebagainya. Tapi kalau menurut saya hamba Tuhan yang masih menganut
paham konvensional mungkin ya. Saya tetap percaya bahwa mujizat Tuhan itu tetap terjadi sampai hari ini. Mujizat Tuhan itu tetap ada sampai hari ini. Dasarnya apa? Dasarnya adalah saya mengacu kepada beberapa ayat firman Tuhan yang mengatakan, contoh Ibrani pasal 13 ayat yang ke-8 itu ayat yang sangat populer kan. Firman Tuhan bilang bahwa Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, dulu, sekarang, hari ini, sampai selama-lamanya. Kalau bahasa lain terjemahan yang lainnya, Yesus Kristus tetap sama, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Berarti kalau Yesus Kristusnya tetap sama, kuasanya tetap sama dong. Dan kalau kuasanya tetap sama, berarti mujizatnya tetap sama dong. Karena yang membuat mujizat yang kita bicarakan ini tentu adalah pribadi yang mujizat dari kuasa Tuhan. Bahwa kuasa dunia Tuhan ini bisa buat mujizat, iblis juga bisa bikin mujizat. Tapi yang kita bicarakan hari ini kan bukan sekedar mujizat yang dikerjakan oleh dunia ini dan kuasa-kuasa lain. Yang kita bicarakan adalah bahwa mujizat yang dikerjakan oleh kuasa Tuhan. Nah, kalau Yesusnya tetap sama, saya percaya kasihnya tetap sama, kuasanya tetap. Masa Yesusnya sama terus kuasanya nggak sama, kan nggak lucu. Yesusnya sama pasti kuasanya sama. Kalau kuasanya sama, mujizatnya tetap sama dong. Kalau dulu dia pernah buat mujizat, hari ini dia tetap bikin mujizat sampai selamanya, dia tetap buat mujizat karena kuasanya tidak berubah. Kenapa kuasanya tidak berubah? Yesusnya tidak berubah. Itu satu ayat yang kita kenal ya. Ayat yang lain dari firman Tuhan kan tentu di Injil Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-37, waktu Tuhan malaikat Tuhan berbicara kepada Bagi Allah Maria, tidak ada yang mustahil. Dia menyampaikan kan bahwa buat kamu mungkin mustahil Maria, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, berarti kan artinya bahwa mujizat masih ada. Jadi kalau begitu kita bisa simpulkan bahwa ketika orang menolak mujizat di zaman sekarang ini, mereka menjadi tersesat, menjadi tidak tepat, tidak tetap tepat sasaran, karena mereka jadi melimitasi Allah, seolah-olah Allah udah berubah. Kan di situ ya. Nah, kalau untuk orang yang percaya mujizat habis-habisan, bagaimana mereka bisa kesasar? Bang. Aku mungkin mau kasih angle yang lain nih tentang pertanyaan Abang yang tadi. Ini pertanyaan yang sangat menggelitik, saudara, dan sangat bagus. Abang kan tadi bilang untuk orang yang di ekstrim yang udah tidak perlu mujizat ya. Bukannya nggak percaya deh, tidak perlu mujizat, pokoknya tidak perlu mujizat ya. Yang penting karakter. Nah, Bang, orang yang di kutub ini selalu kelihatannya doang loh Bang, rohani Bang. Kelihatannya dewasa rohani Bang. Kelihatannya doang ya. Nah, justru di sini kalau tadi KL udah menjelaskan dari satu angle, saya mau masuk dari angle yang lain. Sangat bisa tersesat orang yang ada di dalam gereja juga, seperti anak yang sulung. Biarpun di dalam rumah bapaknya, dia juga bisa tersesat. Nah, orang yang seakan-akan mengklaim bahwa tidak perlu lagi mujizat. Orang yang masih minta mujizat itu, yang tadi kita udah bilang kayak dianggap rendah gitu, itu sangat rawan jatuh ke yang namanya kesombongan. Merasa diri lebih superior, merasa diri tingkatannya lebih tinggi dan lain sebagainya. Nah, jadi saya melihat ada potensi peluang kesesatannya masuk dari titik kesombongan juga. Itu Bang. Ya, kalau dari sudut PL ya, dari sudut PL, mujizat itu kan ada pakai beberapa kata yang beda-beda ya. Dari pertama kata ot, yang artinya adalah sign. Ada moped, wonder, dan juga ada kata pele, itu juga nunjukin tentang mujizat. Nanti di dalam perjanjian baru kata mujizat itu adalah semeion, adalah tanda. Nah, apa sih maksud dari mujizat? Mujizat itu adalah demonstrasi kuasa Allah. Demonstrasi kuasa Allah yang dilakukan oleh Allah dengan maksud tertentu. Apa maksudnya? Maksudnya adalah satu, untuk nunjukin bahwa dia ada, satu, dan kedua untuk nunjukkan kehendaknya. Nah, sekarang kalau kita bilang di zaman sekarang udah nggak ada mujizat, ya memang rada nyasar sih kita, karena masa kita mau bilang kepada Tuhan, udah jangan nyatakan kehendakmu, jangan nyatakan bahwa engkau ada. Kan bukan cuma kita aja yang butuh mujizat, kan banyak orang lain yang butuh mujizat juga. Terus kita dengan egois kita bilang kita nggak perlu mujizat. Ya maybe not you, but maybe somebody else, kan begitu kan, ya kan. Nah, jadi kalau orang yang bilang bahwa gua nggak perlu mujizat,
atau nggak percaya ada mujizat tuh nggak ada lagi misalnya gitu. Ya nyasarnya di situ. Tapi untuk orang yang ngotot habis-habisan mujizat, bahwa selalu mujizat, berdoa mujizat, semuanya mujizat, nyasarnya di mana? Ya, nah ini yang di kutub yang ini kan mungkin jauh lebih banyak ya. Dalam kekristenan kita hari ini jauh lebih banyak nih. Kalau voting mungkin atau polling ini lebih banyak jumlahnya nih. Persentasinya mungkin lebih banyak dibandingkan tadi kutub yang sebelah ya kan. Nah untuk di kutub yang ini, di kelompok atau ekstrim orang-orang yang selalu mujizat, maunya mujizat, akhirnya mujizat itu jadi segala-galanya. Mujizat jadi ukuran dalam kekristenan, jadi pengejaran dalam ibadah, pelayanan. Kalau belum ngerasain mujizat berarti belum dewasa. Ya kayaknya kita nggak rohani banget. Nggak rohani. Menurut saya kita perlu memahami apa yang firman Tuhan katakan sebenarnya tentang mujizat. Bahwa kita percaya mujizat Tuhan ada, kita percaya mujizat Tuhan itu nyata, kita percaya mujizat itu tetap bekerja, Tuhan tetap melakukan mujizat sampai hari ini. Tapi yang perlu kita pahami juga adalah Alkitab mengajar kepada kita, mujizat itu bukan dasar daripada iman kita. Jadi jangan membangun iman kita itu di atas dasar mujizat. Nah kesalahan terbanyak dari orang Kristen masa kini jangan-jangan adalah kita coba membangun dasar iman kita itu dengan mujizat. Jadi mujizat ini jadi dasar iman, jadi dasar kekristenan kita. Alkitab nggak bilang begitu. Alkitab bilang iman itu datang tetap dari firman, pendengaran firman, bukan dari mujizat. Dasar iman kita adalah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan itu adalah Yesus sendiri. Itulah dasar iman. Kita tidak bisa bangun iman kita di atas dasar mujizat. Apalagi mujizat menurut pemahaman kita, pemikiran kita yang terbatas. Nah, saya khawatir jangan-jangan terbanyak hari ini orang Kristen yang di kutub ini atau di kelompok ini telah menjadikan mujizat itu sebagai dasar fondasi daripada iman. Coba kita lihat ya, mungkin ada dasar Alkitabnya yang kita perlu lihat ya. Dalam Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-24 ya. Jadi Yohanes pasal yang dua ya, Injil Yohanes. Saya akan baca ya. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Ya, kita stop dulu ya di ayat itu ya. Jadi banyak orang katanya menjadi percaya kepada Yesus karena melihat mujizat karena tanda-tanda kan itu kan. Tadi kan Ruli udah sampaikan ya, itu kan di Perjanjian Baru itu seperti tanda ya. Tetapi belum. Oke, kita baca ya. Iya, banyak kan kata itu banyak loh. Kalau Alkitab bilang banyak ya berarti banyak gitu kan. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Mengapa? Karena ia mengenal mereka semua. Jadi ini kan ironis ya. Mereka ini percaya kepada Yesus karena mereka melihat mujizat, mereka melihat tanda, tapi Yesus tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Kenapa? Karena ayat itu kasih tahu karena Yesus mengenal siapa mereka. Terus ayat 25 kasih tahu lebih jelas lagi tuh. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Jadi Yesus tahu sampai kedalaman hati. Jadi ternyata orang-orang ini jadi percaya Yesus cuma karena Yesus bikin mujizat. Nah satu kali nanti Yesus nggak bikin mujizat atau Yesus tidak berikan mujizat, orang-orang ini pasti nggak akan mengikut Yesus. Dan itu terbukti kan nanti kalau kita baca di Yohanes pasal 6 banyak yang mengundurkan ayat diri. 66 ya kan? Itu orang banyak yang mau menjadikan Yesus raja itu, yang percaya kepada Yesus itu ternyata kan rame-rame meninggalkan Yesus. Saya mau belah lagi dulu karena apa yang Pastor sampaikan ini banyak nih tadi. Jangan kita membuat mujizat sebagai dasar dari iman kita kan itu ya. Message-nya itu ya. Nah, kemudian kalau begitu dasar yang benar dari iman kita kalau berdasarkan ayat yang tadi kita baca itu berarti pengenalan tentang Tuhan. Itulah dasar iman kita, betul. Jadi fondasi iman kita itu, dasar iman kita itu harus Yesus Kristus dan firman-Nya. Tidak boleh ada yang lain. Mujizat itu bukan dasar. Mujizat itu cuma fasilitas. Fasilitas dalam kekristenan kita.
Jadi mujizat itu bukan dasar, dan mujizat itu juga bukan tujuan daripada kekristenan kita. Kita sudah banyak bahas sekali ya, tujuan utama kekristenan kita ini kan bukan sekedar mati masuk sorga, tapi menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Jadi bahwa diselamatkan itu kan adalah upaya Tuhan untuk mengembalikan kita kepada rancangan Tuhan yang semula. Kita sudah banyak bahas itu. Nah, dalam perjalanan kita kembali kepada rancangan Tuhan menjadi serupa dan segambar dengan Dia itu, Tuhan menyiapkan fasilitas yang namanya mujizat. Jadi mujizat itu fasilitas saja yang Tuhan sediakan buat orang percaya, supaya kita semakin bergantung kepada Dia, semakin mengandalkan Dia dalam kehidupan kita. Kita dapat semakin diteguhkan iman kita, kita bisa jadi berkat buat banyak orang dan lain sebagainya. Itu cuma fasilitas saja. Dia bukan dasar, dia juga bukan tujuan iman kita, kekristenan kita. Dia cuma fasilitas. Nah, sayangnya kan banyak orang Kristen tidak bisa membedakan ini. Kalau tujuan itu kan perlu dikejar, brother. Kalau fasilitas tidak perlu dikejar. Justru fasilitas itu ada, disiapkan, disediakan supaya kita bisa sampai kepada tujuan. Nah Bang, jadi gini, tadi kalau Abang kan tanya, apa bahayanya untuk kelompok yang ini? Kalau kita bicara tentang tujuan, semeion itu kan tanda. Ya saya akan menjawab, Bang, bahayanya adalah tidak pernah sampai kepada tujuan. Kan semeion itu kan tanda ya. Ibaratnya penanda jalan nih. Kita mau ke Bandung. Bandung 60 kilo lagi. Kalau yang kita kejar tanda, Bang. Kita pegangan mau tandanya di sini, kita pegangin tandanya. Kita sampai di tanda Bandung 60 kilo, kita stop, Bang. Kita merasa udah sampai. Makanya kita nggak pernah sampai kepada tujuan, Bang. Oke. Itu, Bang. Iya. Ya, jadi kalau ngomong fasilitas ini berarti di perjanjian lama mirip dengan begini. Tuhan membuat perjanjian dengan Israel. Kemudian Israel dibawa keluar dari tanah Mesir dan kemudian tinggal di tanah yang berlimpah susu dan madu. Tapi kan bukan itu tujuannya. Tujuan iman mereka kan bukan tanah yang berlimpah susu dan madu. Itu gitu kan ya. Iya kan? Untuk dapetin tanah susu yang madu itu, perjalanannya segala macam kan disertai mujizat, fasilitas Tuhan. Iya. Jadi kan di padang gurun itu kan tiap hari kali kan orang Israel ini melihat mujizat, ngalami mujizat. Mau keluarnya aja pakai mujizat kok. Tulah itu kan mujizat. Sepatu mereka nggak rusak. Iya. Kan keren kan? Jadi ini bangsa Israel ini tiap hari ngelihat mujizat. Tapi itu yang tadi saya jelaskan bahwa mereka nggak paham gitu loh. Karena mereka cuma menuntut mujizat, tapi ketika Tuhan kerjakan mujizat, mereka gagal menemukan tujuan dan maksud Tuhan atas mujizat itu. Mereka ngalami mujizat tiap hari, tapi tetap tegak tengkuk. Nggak pernah berubah hidupnya kan. Gitu. Padahal Tuhan, maksudnya Tuhan tuh nyatakan mujizat kan supaya mereka tuh semakin mengandalkan Tuhan, semakin percaya kepada Dia kan gitu kan. Jadi umat yang benar-benar semakin bergantung sama Tuhan. Karena Tuhan mau tuntun mereka itu sampai ke tanah perjanjian. Nah KL, kalau tadi bicara mujizat itu tidak bisa dijadikan dasar iman, saya mungkin akan teruskan gini, Bang. Mujizat itu juga bukan dasar keberkenanan seseorang di hadapan Tuhan. Jadi Lukas 17 itu kan mencatat ada 10 orang kusta. 10-10-nya sembuh. Betul, Yang balik ke Kristus itu hanya satu. Dan kepada orang itulah Yesus berkata, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Tetapi kan Alkitab tidak mencatat yang 9 lagi karena kualat jadi stroke, pengkok atau lain sebagainya ya. Mengalami mujizat. Tetap mengalami mujizat ya. Nah, berarti memang mujizat itu bukan dasar keberkenanan. Nah, kenapa saya harus brought up ini menyambung dasar iman? Karena ada banyak orang berpikir kalau aku sudah terima mujizat dari Tuhan, gue pasti berkenan sama Tuhan nih. Lalu perjalanannya stop. Itu tadi dia akan stop di situ dan dia udah merasa puas, merasa sudah sampai. Harusnya kalau seseorang ketemu dengan mujizat yang adalah tanda, langkahnya ya bukan stop di situ, jalan terus dong. Ya itu pernah terjadi kan dengan bangsa Israel kan? Jadi Tuhan bikin mujizat. Ingat ya cerita ketika bangsa Israel bersungut-sungut, berontak sama Tuhan, terus tiba-tiba muncul ular-ular tendung kan di padang gurun itu kan, menyengat mereka dan itu puluhan ribu orang mati tuh.
puluhan ribu orang mati, dan sementara sebagian besar tuh masih lemes gitu kan, karena terkena bisa atau racun ular itu kan. Nah, Musa kemudian datang sama Tuhan kan. Tuhan, nanti apa kata bangsa-bangsa di sekitar ini ya kan gitu kan. Ternyata Tuhan keluarin kita dari tanah Mesir ini cuma untuk bikin kita mati di padang gurun kan. Apa nanti kata mereka? Akhirnya Tuhan berbelas kasihan dan Tuhan bilang sama Musa, Musa buat ular dari tembaga dan naikkan di atas tiang kan. Setiap orang Israel yang sedang disengat ular itu, racun itu sedang menjalar di tubuh orang Israel yang kena racun itu, melihat ular tembaga yang dibuat Musa itu, dia akan sembuh dari jarak berapapun. Yang penting bisa ngelihat. Jadi nggak perlu datang, yang penting ngelihat. Itu kan mujizat luar biasa dong. Jadi orang-orang Israel yang lagi lemas karena disengat sama ular ini, nggak berdaya, dari kejauhan dia lihat ular tembaga yang dibuat Musa itu tiba-tiba sembuh, ya kan, mujizat terjadi kan. Nah, tapi ini kan yang fatalnya adalah orang Israel kemudian memberhalakannya, bukan kuasa Tuhan yang bekerja menyembuhkan mereka ini, dan terus mereka semakin takut Tuhan, semakin bergantung Tuhan, semakin percaya Tuhan. Mereka justru memberhalakan ular tembaga itu. Dan itu kejadian sampai zamannya Raja Hizkia, mereka tetap menyembah ular tembaga yang dibuat oleh Musa itu. Jadi salah sambung. Iya. Jadi mereka pikir inilah pembuat mujizat. Jadi mereka akhirnya memberhalakan mujizatnya, bukan menyembah Tuhannya lagi. Nah, apakah hal ini bisa nggak terjadi pada kekristenan masa kini? Dan menurut saya itu sudah banyak terjadi hari ini. Jadi apa yang pernah terjadi pengalaman dari bangsa Israel, mereka memberhalakan ular tembaga yang pernah dipakai Tuhan untuk mengerjakan mujizat buat bangsa Israel, dan akhirnya ratusan tahun mereka sembah. Nanti baru zamannya Hizkia diperuntukkan itu. Dan itu bisa terjadi sampai hari ini. Ada banyak orang Kristen yang memberhalakan media-media tertentu untuk mengharapkan bahwa dari media ini akan terjadi mujizat. Contoh, saya tidak menentang sebenarnya minyak urapan, hosti perjamuan, anggur perjamuan, tapi berapa banyak orang Kristen yang hari ini memberhalakan itu, karena mereka pikir ini bisa mendatangkan kesembuhan. Sampai akhirnya ya tentu brother-brother tahulah, diperjualbelikan, diperebutkan dengan luar biasa, sampai akhirnya mungkin kita simpan untuk jadi apa, seperti apa ya, jadi seperti kayak jimat ya, air sakti, air sakti dan lain sebagainya kan gitu. Saya percaya dalam perjamuan kudus ada mujizat. Saya percaya misalnya kita mendoakan orang sakit menggunakan minyak, Tuhan bisa. Tapi jangan itu dijadikan kayak benda keramat. Jangan. Kita percaya mujizatnya dong, kita percaya kuasa Tuhan, tapi bukan metodenya, bukan formulasinya kan. Sayangnya kan banyak orang Kristen hari ini terjebak lagi kepada kesalahan yang sama dilakukan oleh bangsa Israel. Nah, itu sebuah fenomena yang terjadi. Akhirnya kita, ya itu tanpa kita sadari kita sudah melenceng sebenarnya, memberhalakan mujizat. Jadi akhirnya kejadian lagi seperti yang waktu itu ditulis dalam Alkitab, bahwa memang ya namanya itu. Jadi ditulisnya gini dalam Yohanes 12 tadi tuh. Meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya. Jadi ada orang-orang yang udah ngerasain mujizat, tapi ternyata nggak, gagal untuk bikin percaya yang benar. Melenceng percayanya, ya kan? Kan begitu. Jadi sedih kan kalau kayak gitu caranya ya. Tuhannya tetap ngerjain bagiannya, kitanya melenceng. Ini kan yang jadi ngeri kan, itu ya, yang kita mau ngomongin ini kan di situ kan. Oke. Ya ini contoh praktis ya. Ini kita saya masuk kepada contoh praktis ya. Misalnya nih, ya kan, ada seorang yang tadinya sombong, merasa diri hebat, merasa diri bisa lah dengan kekayaannya, dengan kesuksesannya, dengan jabatannya, atau dengan posisinya, dengan pencapaiannya lah. Tiba-tiba bangkrut kan, brother. Ya. Atau misalnya tiba-tiba stroke, atau misalnya sakit lah di ICU dan lain sebagainya. Berdoalah dia, Tuhan buat mujizat. Mungkin ada seorang hamba Tuhan yang mendoakan, tiba-tiba mungkin bisnisnya bisa bangkit lagi, sakitnya sembuh dan lain sebagainya lah. Intinya bahwa dia ngalamin mujizat. Kan bukan mujizat itunya yang paling penting gitu loh. Bukan sembuh dari sakitnya, itu yang paling penting. Bukan sekedar bisnisnya yang dari
bangkrut, terpuruk itu bisa diangkat lagi yang penting. Tapi yang paling penting kan sebenarnya adalah apa sih tujuan Tuhan itu di balik dia mengerjakan mujizat itu. Nah, sayangnya itu yang saya bilang, banyak orang Kristen terfokus kepada sembuhnya, mujizatnya kan, terus atau dipulihkan bisnisnya, mujizatnya kan. Tapi kita kehilangan apa tujuan Tuhan. Mungkin tujuan Tuhan itu maksudnya dia ingin mengajar kita, kamu perlu bergantung sama aku nak, gitu loh. Kamu perlu lebih mengandalkan aku dalam hidup. Lihat tuh, waktu engkau mengandalkan aku, waktu engkau bergantung kepada aku sanggup lakukan apa yang kamu nggak bisa kerjakan. Aku sanggup mengerjakan apa yang kamu nggak sanggup kerjakan. Nah, kita nggak nyampe ke situ karena kita lebih terfokus sama sembuhnya. Diberkatinya secara materinya gitu. Nah, ini kan kesalahan-kesalahan yang menurut saya fundamental ya. Kalau kita nggak luruskan, akhirnya kita bisa terjebak pada kesalahan bangsa Israel lagi. Kita akhirnya lebih memberhalakan mujizatnya daripada apa maksud dan tujuan Tuhan, kehendak Tuhan buat hidup kita gitu. Oke, Bang, aku mau masuk ke dalam jantung pertanyaan praktisnya nih, Bang. Oke. Jadi, orang Kristen harusnya bersikap gimana sih kalau terhadap mujizat? Atau gini, boleh gak sih seseorang itu berdoa atau mengharapkan mujizat? Kalau boleh, sikap yang tepatnya tuh gimana? Yang proporsionalnya tuh gimana gitu? Katakan ada seseorang, si A, katakan si A. Si A ini lagi buntu. Dia ngeliat kanan kiri depan belakang mentok semuanya. Kayaknya udah dia ngeliat masa depan dia sendiri madesu. Masa depan suram. Dia udah gak ngerti lagi harus bikin apa. Jelas siapapun dalam situasi itu pasti berharap ada breakthrough, pasti berharap ada mujizat dari Tuhan. Mungkin dia kena vonis dokter, divonis dengan terminal illness misalnya gitu ya. Ini kan banyak kebuntuan. Tentu orang-orang yang di posisi ini pasti berharap mujizat. Kalau orang bilang sama dia, lu nggak boleh minta mujizat, dia akan bilang, lu kan nggak ada di posisi ini, gitu. Nah, lu nggak ngerti apa yang gue hadapi. Iya, itu. Nah, tapi kalau orang-orang yang di dalam posisi ini, dia pasti kan minta mujizat. Nah, tapi sikap dia tuh gimana, gitu. Nah, supaya bisa meletakkan mujizat ini dalam proporsi yang tetap tidak melenceng. Nah, ini paradigma tentang mujizat yang berikutnya nih yang saya mau bagi ini. Bahwa seringkali itu kita salah memahami ya. Kita punya paradigma yang perlu diluruskan tentang mujizat ini. Kita tuh selalu berpikir bahwa mujizat itu adalah sesuatu yang datang secara spektakuler, sesuatu yang datang secara luar biasa menurut keinginan kita, menurut logika kita yang biasa. Padahal kalau saya pelajari Alkitab, Tuhan itu mengerjakan mujizat itu tidak dengan satu wajah. Mujizat itu punya banyak wajah. Nah, sayangnya kita telah memframing mujizat Tuhan itu dengan satu wajah. Kita berpikir bahwa mujizat Tuhan itu harus yang kayak Tuhan memberi makan 5.000 orang lebih dari 5 roti dan 2 ekor ikan, ya kan. Wow, kelimpahan, ya kan. Dahsyat, Tuhan membelah laut merah. Kita selalu berpikir bahwa mujizat itu hal-hal yang seperti itu kan, yang spektakuler. Wajahnya gitu. Cuma itu. Yang ekstravaganza. Padahal kalau kita pelajari Alkitab, ada catatan-catatan Alkitab yang ingin memberitahu kepada kita sebenarnya bahwa mujizat Tuhan itu punya banyak wajah. Ada saatnya mujizat Tuhan datang dengan wajah yang sensasional, yang spektakuler, kelimpahan, apalagi itu pelipat gandaan, ya kan. Tapi ada saatnya mujizat itu datang tidak dengan wajah yang ekstravaganza itu, tidak datang dengan wajah yang sensasional, spektakuler. Pernah ingat nggak Tuhan membuat mujizat memelihara hidup janda di Sarfat selama musim kekeringan yang terjadi di Israel lewat Nabi Elia kan tentunya. Tuhan mengerjakan mujizat buat janda ini ya lewat apa sih? Bukan dengan tiba-tiba ketika dia kasih makan Nabi Elia terus dia balik ke dapur tiba ada 30 karung tepung kan. Tapi kita ingat loh, yang dia temukan cuma segenggam tepung. Itulah yang dia punya. Nah, segenggam tepung yang dia buat dan dia berikan kepada Elia,
Dia bilang kan ini genggaman tepung terakhir. Aku akan masak dan besok aku akan mati pelan-pelan dengan anakku. Ini sekarang aku sedang cari kayu bakar untuk masak yang terakhir. Tapi ketika Nabi Elia minta, Nabi Elia berkata gini, percaya nggak ibu bahwa tepung dalam tempayanmu tidak akan habis, minyak dalam botolmu tidak akan berkurang. Akhirnya dia buat kan. Nah waktu dia buat ke dapur, dia ambil, dan memang segenggam kan. Begitu dia buat Nabi Elia, dia balik ke dapur kan tiba-tiba dia ketemu ada 30 karung buat 3 tahun atau 3 ton tepung. Enggak. Dia tetap temukan ya segenggam tepung lagi dalam tempayannya. Tapi ketika dia buat anak, dia kembali lagi ke dapur. Dia ada segenggam lagi, tapi kan tidak pernah habis gitu loh. Selalu ada gitu loh. Artinya Tuhan mengerjakan mujizatnya kan tidak langsung 1 tempayan atau 3 tempayan kan. Tetap tepungnya segenggam demi segenggam. Ketika dia masak segenggam, dia balik ada lagi. Dia ambil segenggam, dia masak, dia balik ke dapur, ada lagi segenggam kan. Artinya gini loh, Tuhan memelihara dengan mujizat janda di Sarfat ini, tidak dengan mujizat-mujizat yang spektakuler gitu. Nah itu yang kadang-kadang ketika mujizat datang dengan wajah seperti ini, kita tuh nggak bisa terima. Kita pikir ini bukan mujizat, ini biasa aja. Padahal menurut saya itu mujizat. Contoh, ketika Paulus berdoa buat duri dalam daging yang menyiksa dia, membuat dia sengsara penderitaan. Kalau menurut tafsiran daripada penafsir Alkitab William Berg atau Warren Wiersbe, ini kan penyakit katanya. Sakit lah, ada yang sakit mata, ada yang bilang ini ya kayak seperti sakit epilepsi lah, karena saraf-sarafnya Paulus banyak yang rusak karena banyak disiksa kan. Kita tidak mau berdebat dalam tafsiran itu, tapi intinya ada sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang tidak membuat Paulus tuh nyaman kan, dia menderita. Dia berdoa kan untuk itu kan, 3 kali dia berdoa. Jawab Tuhan apa? Kalau itu, taruhlah itu penyakit misalnya, berarti kan Tuhan nggak sembuhkan kan? Tapi Tuhan kasih kekuatan untuk Paulus bisa menanggungnya kan. Tujuannya apa tujuannya? Nah, ayat itu memberitahu kepada kita supaya Paulus tidak sombong kan, dengan penyataan-penyataan yang luar biasa. Jadi duri dalam daging itu tetap bercokol membuat Paulus menderita, tapi Tuhan kasih kuasa, Tuhan kasih mujizat untuk Paulus kuat menanggungnya. Dalam keadaan situasi yang seperti itu, menderita seperti itu, dia tetap bisa melayani Tuhan, memberkati banyak orang. Itu kan mujizat juga. Saya suka dengan bahasa banyak wajah nih Bang. Banyak wajah ya. Iya, jadi memang Tuhan itu unik dan kita tidak bisa bikin formulasi. Tuhan kadang-kadang suka bercanda Bang, emang ya. Saya punya pemahaman tentang mujizat. Gimana Bang? Yaitu bahwa yang salah satu mujizat yang dahsyat di dalam keluarga adalah ketika Allah mengizinkan Yehuda, garis keturunan Yehuda, untuk ngelahirin Mesias. Yehuda tuh bukan orang yang suci, baik, enggak loh, hancur-hancuran dia. Sepeninggal istrinya dia banyak bikin kacau. Dia nggak bersikap adil ke Tamar dan lain-lain. Tapi lihat, mujizat di dalam cerita ini adalah bahwa kemudian garis keturunan Yehuda itu bisa ngelahirin Mesias. Nah ini mujizat yang luar biasa juga yang Tuhan kerjain di dalam hidup banyak orang Kristen hari ini. Dulu kita duduk berdiri bertiga di sini, ini siapa kita? Ngomong firman Tuhan. Siapa kita zaman dulu? Bukan siapa-siapa, ancur-ancuran iya. Tapi hari ini oleh mujizat yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita lewat banyak masalah, betul dong, banyak masalah yang kita lewatin, kita ada di sini. Bapak Ibu juga yang menyaksikan acara ini juga begitu kan. Mungkin zaman dulu belum ngapain dengerin omongan-omongan yang Kristen begini, kan mungkin lebih dengerin yang lain-lain kan. Tapi kalau hari ini Bapak Ibu ada di sini dengerin kami bertiga bicara, itu kan suatu mujizat yang luar biasa kan. Nah kalau Tuhan bisa memakai garis keturunan Yehuda untuk melahirkan Mesias, Tuhan bisa rubah hidup kita sehingga nanti suatu hari ada karya yang hebat yang Tuhan izinin terjadi dalam hidup ini lewat kita. Itu mujizat. Banyak wajah. Jangan cuma soal belah laut, jangan cuma soal nggak sembuh dari penyakit. Paulus nggak sembuh, tapi kemudian perubahan hidupnya luar biasa. Lewat Paulus dipercaya untuk Paulus nulis 2/3 Injil loh. Tapi dia nggak sembuh.
Mujizat Paulus justru kekuatan untuk memikul Kekuatan itu untuk ya. menanggungnya itu loh. Iya. Itu kan mujizat juga. Jadi Sapu tangannya dia bisa sembuhin orang. iya, sama tulisan-tulisan tangannya itu kan. Tulisan-tulisan dia di surat-surat itu kan telah menginspirasi. Mungkin bukan jutaan lagi, miliaran orang Sampai di dunia hari ini sampai hari ini. Ya, sampai hari ini. Jadi- Tapi siapa Paulus zaman dulu juga? Pembunuh. Pembunuh orang percaya ya kan. Jadi kembali kepada pertanyaan Brother Wigan tadi. Kalau ada udah orang mentok, ada terminal illness nih, misalnya itu ya. iya kan? Ya ada saatnya tuh, yaitu Tuhan mengerjakan mujizat yang tidak kita pikirkan. Maksudnya dalam artinya kita memikirkannya mungkin Tuhan mesti mengerjakan mujizatnya ini A misalnya, tapi ternyata Tuhan bikinnya B. Tapi itu mujizat juga. Cuma kadang-kadang dia datang dengan wajah yang kita tidak duga. Dan- atau mungkin bukan kita tidak duga, kita tidak suka. Kita tidak suka lebih tepatnya kan. Karena wajah kan kayak Paulus maunya kan duri dalam daging ini dicabut. Iya. Tapi justru yang Tuhan kasih adalah kasih karunia untuk dia bisa menanggung semua penderitaan. Jadi dengan mujizat banyak wajah tadi, mungkin si A menghadapi terminal illness ini contoh ya. Ketika dia menghadapi terminal illness itu, Tuhan datang mujizat dengan cara kesembuhan. Bisa. Tapi nanti si B mungkin menghadapi hal yang sama, Tuhan datangnya beda. Enggak sembuh. Iya, bisa aja. Tapi dia punya kekuatan di tengah-tengah penyakit dia itu pun dia tetap bisa jadi berkat dan kasih kekuatan buat orang-orang sakit yang lainnya. Bisa aja gitu kan ya? Smith Wigglesworth, seorang rasul kesembuhan modern. Jadi dia dapat julukan rasul kesembuhan modern kan katanya kan. Bahkan dia membangkitkan orang mati dalam pelayanannya lebih banyak dari Rasul Paulus ya kan. Rasul Paulus kan cuma beberapa. Dia itu kalau nggak salah 20-an orang ya. Termasuk istrinya sendiri mati dibangkitin loh sama dia. Jadi ini seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dengan mujizat kesembuhan yang luar biasa. Walaupun orangnya kasar ya karena memang latar belakangnya tukang pipa, tukang ledeng doang ya. Tapi dia kalau doain orang sakit tuh kan wah karunia kesembuhannya luar biasa. Ada ibu sakit tumor itu dia pukul perutnya kan sembuh. Tapi tahu nggak? Orang terdekat daripada Smith Wigglesworth itu menceritakan Smith Wigglesworth itu kan menderita kanker prostat yang begitu luar biasa. Sampai setiap kali pulang pelayanan katanya asistennya ini kan harus membersihkan pakaian dalamnya si Smith Wigglesworth ini seperti wanita menstruasi gitu. Jadi dia mengalami pendarahan yang luar biasa. Dia menanggung, pasti itu kan sebuah rasa sakit. Tapi kenapa dia bisa nanggung semua itu di tengah-tengah kesakitan dan penderitaannya itu? Kok Tuhan nggak sembuhin gitu kan? Tapi Tuhan kasih kekuatan tuh dia jadi berkat tetap pelayanan gitu. Itu kan mujizat kalau menurut saya gitu loh. Ada saatnya Tuhan bisa menghardik badai. Badai itu teduh. Tapi ada saatnya Tuhan tidak menghardik badai. Badainya tetap ada, tapi dia sertai kita untuk menerobosi badai. Jadi badainya tidak berhenti, tapi kita bisa menerobosi badai. Ya, itu kan mujizat juga. Itu kan mujizat Juga, ya kan gitu kan. Ada saatnya Tuhan mencampakkan gunung-gunung masalah kita ke laut kan ada kan. Iman sebesar biji sawi. Saya percaya Tuhan bisa lakukan itu gitu kan. Dia campakkan gunung masalah kita, gunung penyakit, gunung sakit penyakit, gunung apa aja lah ke dalam lautan. Tapi ada saatnya Tuhan nggak mencampakkan gunung-gunung masalah kita. Ada saatnya gini, dia memberi kaki kita kekuatan untuk mendaki setiap gunung masalah kita dan menaklukkannya. Itu kan mujizat juga, bro. Mungkin berangkatnya banyak orang juga ya, ini mungkin ya. Just discussing. Banyaknya orang nyari mujizat dan yang dicari itu kesembuhan-kesembuhan seperti tadi ya. Ya kita memframing ya kan. Kita memframing. Kan begitu kan. Framingnya kan begitu kan ya. kebanyakan orang kan. Mungkin datangnya dari pemikiran bahwa kesulitan, penyakit, bangkrut dan lain-lain itu adalah kutuk. Murka Tuhan. Ini gimana? Jadi karena ini kutuk dan murka Tuhan, maka kita orang-orang tuh banyak yang minta mujizat supaya murka dan kutuk Tuhan ini diangkat. Mungkin cara berpikirnya begitu. Bisa. Bisa. Karena gimana? Kalau saya lihat sih bisanya pemahamannya jadi salah. Kita salah membaca 1 Korintus 10 ayat 13, brother. Kita membacanya kan pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa.
yang tidak akan melampaui kekuatanmu, ya kan? Pada saat kamu dicobai, Ia akan memberikan jalan keluar supaya kamu dapat menanggung. menanggungnya kan. Yang dijanjikan itu kan jalan keluar supaya kita bisa menanggungnya. Nah, seperti kayak tadi kasusnya Rasul Paulus, kasusnya Smith Wigglesworth. Itu kan jalan keluar yang Tuhan kasih untuk bisa menanggungnya kan. Tuhan kasih jalan keluarnya apa? Tuhan kasih karunia kekuatan untuk Paulus, Smith Wigglesworth bisa menanggung penderitaan itu. Bisa jadi aja mungkin kalau kita ngelihatnya mungkin menderita ya, ini kanker prostat kalau Paulus dari dalam daging. Tapi mungkin buat mereka enjoy aja, mereka tidak terlalu merasakannya. Mungkin kalau kita yang ngelihat kasihan banget ini orang kan itu. Tapi mereka sendiri bisa menikmatinya kan. Itu menurut saya, dan saya pernah ngelayani orang yang begitu. Sakit menurut dokter, masa lu nggak rasa sakit sih gitu loh. Ini kalau menurut medis, menurut ilmu kedokteran, lu harusnya udah demam, lu harusnya udah keracunan karena ususnya pecah, dan harusnya lu tuh sakit tergeletak gitu. Tapi kok kamu nggak ngerasain apa-apa, itu dokter bingung. Itu kan menurut saya mujizat juga gitu. Tapi dari kalimat saya itu ya, gini, kaitannya itu gini juga. Banyak orang yang punya cara pikir salah tentang Tuhan. Tuhan itu seolah-olah Tuhan yang murka, Tuhan yang galak gitu, Tuhan yang siap untuk hukum orang dengan banyak kutuk dan lain-lain. Kalau ada ketidaknyamanan, wah Tuhan ngamuk nih. Iya. Jadi makanya orang kan begitu ada persoalan dia bilang gini, oh pasti gue karena gue berdosa. Iya bisa jadi ya. Karena gue berdosa, gue ada kutuk dan lain-lain kan. Kayak temannya Ayub ya, teman-temannya Ayub. Konsepnya kan begitu. Konsepnya kan begitu kan. Konsep temannya Ayub kan bilang, tidak mungkin Yub kalau kamu nggak salah, nggak mungkin itu api bisa berbumbung tinggi kan gitu kan. Kamu yang salah Yub kan. Cara mikirnya orang kan banyak yang begitu nih sampai hari ini. Nah, apakah kita hari ini dealing with a mad God, ataukah kita hari ini dealing with a good God? Ini yang harus kita juga lurusin nih. Jadi menurut saya gini brother, untuk Tuhan bikin mujizat itu terlalu mudah lah, gampang lah buat Tuhan, gak susah. Tapi yang paling penting itu bukan mujizatnya kan sebenarnya. Yang paling penting itu tujuannya itu tercapai, terjadi, terlaksana gitu. Nah, fokusnya kita tuh harusnya di situ. Bahwa mujizatnya Tuhan mau bikinnya bagaimana ya terserah Tuhan, karena yang Tuhan itu kan Dia, bukan kita gitu kan. Yang bisa bikin mujizat itu Tuhan, bukan kita. Jadi buat saya serahkan sama Tuhan. Dia tahu cara yang terbaik dan waktu yang tepat untuk menolong kita. Jangan memframing Tuhan dengan pikiran kita yang terbatas. Tuhan tuh sangat tahu lah yang terbaik. Fokuslah kepada tujuan-tujuan Tuhan buat kita kalau supaya kemudian kita nggak kehilangan ini dari mujizat itu ya. Pastor El, kalau saya ngeliatnya gini jadinya, dari apa yang Pastor El jawab barusan, saya ngeliatnya gini, kita harus tegas juga ngomongnya. Kita tidak sedang berhubungan dengan Allah yang pemarah. Kita tidak sedang berhubungan dengan murka Allah, karena murka Allah tuh udah dibayar di kayu salib sama Tuhan Yesus. Kalau hari ini ada hal-hal yang harus kita rasain dan gak enak, itu bukan karena murka, tapi karena Allah sedang membentuk, sedang mendidik. Katakan kita hari ini seperti Pastor El udah berkali-kali ngomong, katakan hari ini kita punya sakit penyakit, kita punya banyak masalah, dan mungkin gak ada jalan keluar, tapi Tuhan akan kasih dukungan, Dia akan lindungi dengan tangannya yang kuat. Tuhan ada di sana, Tuhan tahu kekuatan kita. Tujuannya apa? Bukan karena Dia murka, karena Dia lagi pengen membentuk kita jadi pribadi yang baru, prajurit yang tangguh, kan gitu. Karena kan Tuhan lebih tertarik untuk mendewasakan kita, bukan murka, bukan untuk membuat kita jadi orang Kristen yang nyaman ya. Atau juga mungkin gini brother, kalau misalnya kita tuh terlalu terbawa ya, terlarut dengan lagu lama tuh yang apa? Gimana?
Tak tersembunyi kuasa Allah. Kalau Orang lain ditolong, saya juga. Jadi mesti seragam. Iya. Kalau Pak Ruli sakit sembuh, ya saya juga dong. Kalau Pak Ruli bangkrut, terus diberkati lagi ya kan, nah, saya juga mesti gitu dong. Mungkin ya gitu terlarut dengan lagu itu. Padahal kan ditolongnya betul, ya kan? Kalau lain ditolong saya juga. Ditolongnya Tuhan pasti Tuhan tolong kita, tapi kan cara dia menolong, bentuk pertolongannya, outcome-nya semua bisa beda. Loh, pertama-tama dia naruh kita dalam posisi yang katakan nggak enak itu pun adalah pertolongan. Karena lewat situ Tuhan tahu jalan bahwa nanti akan mencapai kepada tujuan yang baik, kan gitu. Itu yang saya bilang tadi kan, ya, statement di awal kan bahwa ya, kan? mujizat itu bukan tujuan. Bukan tujuan. Dia cuma fasilitas. Yes. Bang, diskusi penutup saya mau kasih pertanyaan menggelitik nih, Bang. Oke, go. Gimana? Mujizat itu eksklusif punyanya orang Kristen. Nah, Atau orang non-Kristen juga bisa saja mengalami mujizat. Kalau kita berangkat dari pengertian mujizat itu kan hal-hal supranatural, ya, atau hal-hal ekstravagansa yang di luar kekuatan manusia, ya, yang bisa terjadi. Saya kasih case. Jadi banyak kejadian loh. Ada kecelakaan maut di tol, mobilnya aja ringsek, orang tuanya meninggal, anaknya bayi bisa tetap hidup. Ini bukan orang Kristen. mujizat dong itu. Mujizat. Ini kan pasti mujizat. Iya. Ini kan bisa kita bilang ini mujizat loh. Dia masih bisa hidup, semuanya mati. Nah, ini gimana? Coba, bagaimana pandangan Bang Ruli, KL? Apakah mujizat itu eksklusif untuk orang Kristen atau orang non Kristen pun bisa saja mengalami yang namanya mujizat? Kalau saya ditanya, saya percaya bahwa mujizat itu bisa terjadi kepada semua orang, dan Alkitab memberitahu kepada kita, ya, bahwa di kota-kota yang orang-orang tidak mengenal Tuhan, Tuhan juga buat mujizat. Yes. Jadi selalu menurut saya sih tujuan Tuhan Yes. di balik mujizat itu. Kalau dia mengerjakan mujizat itu kan selalu dia Tuhan. Jadi Tuhan kita ini kan bukan Tuhan yang iseng. Yes. Tuhan yang ngerjain sesuatu nggak punya tujuan gitu. Yeah. Dia selalu kalau kerjakan sesuatu dia punya maksud, dia punya tujuan. Masalah orang ini nangkep dan bisa memahami tujuan Tuhan itu urusan lain. Yes. Tapi selalu kalau Tuhan buat mujizat, dia selalu punya maksud, dia punya tujuan. Mungkin lewat mujizat ini dia ingin bawa hati orang ini untuk percaya kepada dia, bertobat, ya kan, dan menerima dia. Tapi mungkin orangnya aja mungkin yang mengeraskan hati dan lain sebagainya. Masalah kalau dia tidak percaya Tuhan, ya itu masalah pilihan dan keputusan orang tersebut. Tapi intinya adalah bahwa ketika Tuhan melakukan mujizat selalu tujuannya sih yang paling penting. Yes. Ya. Kita berurusan dengan Allah yang disebut dengan Allah yang chesed, Allah yang setia. Yes. Kesetiaan Tuhan itu kelihatan dari kerinduan hatinya untuk bisa menyelamatkan sebanyak mungkin orang. Dia gak kepengin kalau bisa kalau bisa nih, jangan ada satu orang pun masuk neraka. Iya. Iya. Karena itu kembali lagi makna mujizat tadi. Mujizat adalah suatu karya Allah yang dibuat oleh Allah gitu, untuk menunjukkan bahwa dia ada kan. Ketika dia nunjukin dirinya bahwa dia ada kan, yang dia rindukan adalah supaya orang yang menerima mujizat itu melihat kepada dia, datang mendekat, melekat pada Allah, dan kemudian bisa diselamatin kan. Karena itu pasti bukan hanya orang agama tertentu yang bisa terima mujizat, manusia bisa terima mujizat. Yes. Saya suka dengan jawaban KL, dengan jawaban Bang Ruli. Kalau saya boleh simpulkan bahwa ya that's not exclusive. Artinya ketika Tuhan menyatakan mujizat even kepada orang-orang Kristen, itu juga sebenarnya Tuhan sedang menunjukkan kepada dunia ini bahwa Dia Allah yang setia dengan perbuatan tangannya, bahwa providentia Tuhan atau pemeliharaan Tuhan itu berlaku pada semua ciptaannya. Seperti Injil Matius berkata, Dia memberikan matahari untuk orang benar dan orang tidak benar, menurunkan hujan buat orang baik dan orang yang tidak baik. Kyle, thank you so much buat perbincangan kita pada kesempatan ini. Mungkin punya satu closing statement? Ya saya mungkin closing dengan
statement saya di awal tadi bahwa mujizat itu bukan dasar daripada iman. Mujizat bukan tujuan daripada kekristenan kita. Mujizat hanyalah fasilitas yang disediakan Tuhan untuk kita bisa sampai kepada maksud dan tujuan-tujuan Tuhan. Itu sebabnya alamilah mujizat dan temukanlah, kerjakanlah tujuan dan maksud Tuhan dalam kehidupan. Yes. Nah, saya mau belajar dari apa yang ditulis dalam Ibrani tentang Abraham. Perjalanan Abraham bersama dengan Tuhan tuh pasti dia ngeliat banyak hal-hal yang luar biasa, demonstrasi kuasa Allah. Tapi lihat Abraham nih, walaupun dia dibilangnya di dalam Ibrani 11, dia bilang bahwa dia tinggal di tanah yang berlimpah-limpah dengan susu dan madu itu, tapi dia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Abraham sadar, ini walaupun aku terima, walaupun semua ini adalah karena mujizat Tuhan, tapi mataku mau cerita tentang Allah di tempatnya yang kudus, di mana nanti aku akan ada sama dengan Dia. Matanya tuh ke sini, bukan ke mujizatnya. Itu Abraham kerennya. Yes. Closing statement dari saya menyambung KL tadi, alamilah mujizat. Tapi jangan berhenti di situ. Iya. Sebab kalau kita berhenti di situ, kita tidak pernah sampai kepada tujuan. Asik. Jadi ketika kita bertemu dengan tanda, pesan saya cuma satu, jalan terus kepada tujuan. KL, Asik. thank you so much Thank you. buat God bless kesempatan you. ini. Oke saudaraku, terima kasih atas kebersamaan kita. Saya percaya kita semua diberkati luar biasa pada kesempatan ini. So sampai jumpa di We Talk minggu depan. Hanya di We Talk, no I but we. Let's talk together. God bless you. God bless. God bless you.